Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan pandemi seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah bencana alam yaitu gempa. Apa itu gempa? Apakah adik-adik sudah tahu, pasti tahu ya apa itu gempa? Saya jelaskan, yaitu gempa merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan dari energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa ini biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa selama periode waktu. Yang selanjutnya, gempa bumi juga merupakan pergeseran lempeng bumi yang diakibatkan karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan jumlah energi yang sangat besar. Selain pergeseran lempeng bumi, ada juga gerak lempeng bumi yang saling menjauh satu sama lain dapat mengakibatkan gempa bumi juga. Dan slide selanjutnya, itu gempa itu terbagi 5 ya, maaf itunya salah, harusnya 5. Yaitu ada gempa tektonik, vulkanik, gempa reruntuhan, gempa tumbukan, dan gempa buatan. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa ini disebabkan akibat pergerakan atau pergeseran lempeng bumi. Pusat gempa ini biasanya ada di perut bumi dengan kedalaman lebih dari 10 kilometer. Nah, contohnya pada waktu itu kan ada gempa Banten ya. Beberapa waktu lalu, nah getarannya terasa hingga Jakarta, Bogor, Bekasi, bahkan Garut, bahkan sampai ke Tasikmalaya juga sampai getarannya. Karena begitu besar getarannya. Yang selanjutnya adalah gempa vulkanik. Gempa ini diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi karena ada kenaikan bergerak magma naik, jadi menghasilkan getaran yang biasanya berjarak beberapa kilometer saja. Saat naik, si magma tersebut terjadi karena pelepasan energi yang membuat daerah sekitarnya merasakan getaran gempa. Yang ketiga adalah gempa reruntuhan. Gempa ini juga berskala lokal, hampir mirip dengan gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat adanya reruntuhan tanah longsor. Saat reruntuhan itu turun, getarannya akan terasa. Tapi jika hanya reruntuhannya sangat banyak saja gempa akan terasa. Jadi kalau longsornya besar, itu pasti getarannya sampai kerasa getarannya. Yang keempat adalah gempa tumbukan. Kalau gempa tumbukan biasanya jarang ya, bukan jarang, maksudnya jarang terjadi soalnya eh, gempa tumbukan ini berasal dari benda langit yang mentubrukkan ke bumi seperti meteor dan sebagainya. Hal ini dapat berdampakkan terjadinya gempa juga, tapi benturannya itu terjadi harus berkekuatan besar, sangat besar. Skala dari getaran atau gempanya sendiri itu akan tergantung kekuatan benturannya, serta ukuran benda langitnya itu seperti apa. Ini juga bersifat lokal gempanya. Yang kelima adalah gempa buatan. Gempa buatan bukan gempa buatan manusia ya. Maksudnya di sini gempa yang buatan merupakan gempa bumi yang diakibatkan suatu peristiwa, misalnya ada peledakan atau uji coba bom hingga proses peruntuhan suatu bangunan. Nah, itu akan menyebabkan gempa buatan. Sama seperti gempa tumbukan dan gempa bumi reruntuhan, skala gempa ini hanya dirasakan secara lokal, jadi hanya di daerah itu saja. Nah, yang selanjutnya adalah akibat dari gempa bumi ya. Yang pertama ada dampak fisik. Jadi dampak fisik ini akan mengakibatkan reruntuhan, banyak bangunan yang retak, bahkan hingga hancur, terutama bagi wilayah yang terhitung dekat dengan pusat gempanya itu sendiri. Yaitu dampaknya sangat besar. Yang kedua adalah dampak sosial. Kalau dampak sosial bisa menimbulkan juga kerugian seperti kemiskinan, kelaparan, warga yang sakit,
berbagai banyak penyakit pun bisa menimbulkan, walaupun bisa juga dari reruntuhan bangunan juga. Selain itu, gempa bumi dengan skala besar bisa mengganggu sistem ekonomi juga politik, terutama ekonomi ya, banyak kerugian. Yang selanjutnya adalah terjadinya tsunami. Kalau terjadinya tsunami, pasti gempanya tektonik ya, dari efek pergerakan lempeng, pergerakan yang berasal dari adanya suatu arus konveksi yang terjadi di dalam bumi, serta titik gempanya berada di dasar laut. Munculnya tsunami memberikan kerugian yang besar sekali terhadap suatu wilayah yang berada di pesisir pantai. Apabila sering terjadi, sering mendapatkan dampak ke lingkungannya juga seperti abrasi, erosi pantai, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah menimbulkan longsor. Guncangan gempa ini memberikan peran ya pada tanah serta massa buat bebatuan untuk memaksakan keluar. Jadi akhirnya si tanah itu pun gak kuat buat nahannya, jadi langsung longsor yang berada di atasnya. Yang selanjutnya adalah rusaknya lingkungan. Udah pasti ya, semua bencana pasti ada kerusakan lingkungannya. Melalui getaran tanah gempa bisa mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik masyarakat, erosi, terkikisnya tanah, terkadang pencemaran tanah juga bisa membuat perubahan alam. Yang selanjutnya adalah wabah penyakit. Akibat wabah penyakit ini pasti bisa timbul ya, karena penyakit tersebut bisa timbul adanya saluran air yang bisa merusak hingga sanitasi menjadi buruk dan susah mendapatkan air bersih, korban yang luka banyak, ditambah penyakit yang menimbulkan tempat pengungsian hingga dengan kebersihannya yang kurang terjaga. Apalagi ditambah dengan banjir, tsunami, dan beberapa penyakit yang timbul lebih mudah, seperti demam, demam berdarah, diare, flu, hingga sesak nafas. Yang selanjutnya adalah cara penanggulangan gempa bumi dalam 4 kondisi yang berbeda. Nah, yang pertama, apabila kita berada di rumah dan ada terjadinya gempa, kita harus cari tempat yang bisa kita sembunyi, seperti meja atau di bawah kolong kasur mungkin bisa. Nah, kalau bisanya sempat keluar, kita keluar aja dan cari tempat yang lapang, kalau tidak dekat dengan bangunan dan juga pohon. Nah, yang kedua adalah ya, apabila kita berada di gedung. Nah, jika kita berada di gedung, jangan ambil jalan yang menggunakan lift. Maksudnya, jangan pernah masuk lift menggunakan lift dan kita harus cari tangga darurat agar bisa keluar dengan mudah. Nah, dan habis itu carilah tempat yang terbuka, jangan berada di dekat gedung, bangunan yang besar, dan juga pepohonan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah apabila kita sedang berkendara, apabila kita lagi di dalam mobil, kita jangan panik, kita jangan keluar juga, karena kalau kita keluar, nanti bisa bertuburkan dengan yang lain. Kita diam aja di mobil dan melindungi kepala kita. Nah, takutnya kan terjadi apa-apa, jadi masih bisa ketahan sama atap mobilnya. Yang keempat adalah apabila kita berada di dalam ruangan, kita lari keluar dan cari tempat yang aman, tentu saja menjauhi gedung, bangunan yang tinggi, dan pepohonan. Nah, terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.